Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kali ini kita akan melanjutkan sejarah konsep perjuangan kelas dengan sesi keempat, mengatasi logika biner. Ya, teman-teman, ini adalah salah satu bab yang penting di dalam buku Losurdo ini, ya, mengatasi logika biner. Nah, apa maksudnya logika biner dan apa yang sedang dikupas oleh Losurdo di sini? Pertama, Losurdo memberikan satu subjudul yang cukup cukup provokatif ya. Dia menulis sebagai mutilasi pertentangan kelas. Jadi, pertentangan kelas ini dianggap sedang dipotong ya, sedang dipotong-potong dari yang seharusnya ada, gitu. Yaitu konflik sosial ya, semata-mata ini terjadi antara kaum kaya melawan kaum miskin, kaum yang lemah melawan kaum yang kuat, kaum tertindas melawan kaum penguasa. Jadi semata-mata ini yang terjadi di dalam masyarakat kapitalis dan dalam masyarakat yang ada. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan perjuangan pembebasan perempuan dan kemerdekaan bangsa-bangsa kolonial, bangsa-bangsa yang terjajah? Apakah mereka tidak termasuk di dalam pertentangan kelas atau tidak tidak termasuk di dalam perhatian tentang semangat emasipatoris dari kelompok Marxis misalnya? Apakah mereka tidak termasuk di dalam satu perjuangan bersama untuk membebaskan mereka? Nah, Losurdo di sini memberikan satu contoh ya, bahwa ada satu tokoh sosialis utopis ya, Proudhon. Ia melabeli gerakan feminis di zamannya sebagai pornokrasi. Ini menurut Proudhon. Dan ia tidak bersimpati terhadap pembebasan bangsa-bangsa di bawah kekuasaan Tsar, misalnya Polandia. Jadi menurut Proudhon, pertentangan kelas yang benar ya, yang disebut yang tepat sebagai pertentangan kelas adalah pertarungan kaum tertindas melawan kaum penguasa di Prancis. Jadi sangat sempit sekali ya bahwa pertentangan kelas ini hanya terjadi di Prancis, yang kaum tertindas di sana melawan penguasa di Prancis. Maka tidak heran Proudhon sangat bersimpati sekali terhadap Napoleon. Nah, inilah yang dikritik oleh Losurdo, bahwa ya pertentangan kelas sebenarnya jauh lebih luas. Logika biner yang kedua ya, yaitu mengabaikan nasib bangsa kolonial atau orang atau kelompok yang berasal dari tanah kolonial. Jadi ya mungkin bisa disebut lebih tepatnya sebagai ini, semangat yang eurosentris atau supremasi ras ya atas ras yang lain dan seterusnya. Contohnya adalah menurut Benjamin Disraeli ya, ini salah satu Perdana Menteri Inggris. Menurutnya sosialisme ini lebih tepat diidentifikasi sebagai imperial atau semangat imperialisme ya. Jadi di mana tentunya kekuasaan Inggris, ras kulit putih yang menguasai dunia di dalam satu imperium Inggris begitu. Nah, di sanalah baru terjadi sosialisme yang benar. Nah, Disraeli mengeluarkan Second Reform Act ya, satu tindakan yang mereformasi sistem di sana, memperluas hak-hak politik kepada kaum non-aristokrat dan borjuis. Nah, ini berarti adalah kelompok kelas pekerja kelas pekerja yang ada di Inggris. Nah, serta mendorong imperialisme dan justifikasi superioritas suatu ras, tentunya kulit putih atas ras lain. Jadi di dalam Second Reform Act ini dia merangkul ya. Pertama dia merangkul kelas pekerja Inggris, diberikan hak politik, misalnya memberikan suara dan seterusnya, serta dia mendorong ya supaya imperialisme Inggris ini lebih digencarkan dan membenarkan bahwa ras lain selain kulit putih ini berhak untuk
dikuasai. Nah, menurut Marx, Proudhon ini mengadopsi posisi tersebut. Atau bisa dikatakan bersimpati ya terhadap pemikiran dari Benjamin Disraeli. Nah, kita bisa bertanya, teman-teman, bagaimana dengan kepentingan kelas pekerja atau budak yang berada di luar Eropa atau yang tidak berkulit putih ya, yang misalnya orang-orang Mongoloid, orang Asia, orang Afrika gitu ya. Bagaimana nasib mereka? Apakah tidak perlu dibebaskan atau hanya mengikuti jalan yang diberikan oleh Benjamin Disraeli serta Proudhon? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Lalu Losurdo bertanya kembali ya, nah, apakah betul ya kelas melawan kelas di dalam skala global? Apakah di dalam sejarah yang ada ini pertentangan kelas melawan kelas? Kalau kita ketahui bersama, idealnya adalah kelas pekerja secara internasional bersatu padu membebaskan diri melawan kelas borjuis dari belenggu kapitalisme dan membangun satu dunia yang sosialis ya, kira-kira begitu. Nah, kalau gitu kita lihat satu contoh kasus dalam sejarah, misalnya perang sipil di Amerika antara utara dan selatan, bahwa penghapusan budak ya, meski tidak sepenuhnya emansipatoris, tidak sepenuhnya bebas, terhadap perbudakan kulit hitam di Amerika ini tidak dilakukan oleh para pekerja, ya dilakukan oleh penguasa yang ada di utara ya. Jadi bukan satu gerakan revolusioner oleh kelas pekerja di Inggris, di Eropa atau di Amerika Serikat, tapi ya ini adalah satu revolusi dari atas ya kira-kira begitu, sebuah pembebasan dari atasnya. Seperti kita ketahui bersama, pembebasan dari atas selalu tidak memberikan pembebasan yang sepenuh-penuhnya. Pada tahun 1859, Marx kemudian menerbitkan satu tulisan yang intinya bahwa relasi eksternal dan konflik internal dalam suatu negara inilah yang sebenarnya sedang bermain di dalam skala global. Ya, relasi eksternal misalnya perang antar negara, perang yang terjadi di Eropa yang kemudian konflik internal di dalam suatu negara. Jadi misalnya ya yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ingatan kita harus menuju kembali kepada Revolusi Oktober 1917 ya. Mana ada konflik Perang Dunia Pertama serta carut-marutnya situasi di dalam negara Rusia yang tidak bisa lagi dikendalikan dan akhirnya meletus Revolusi Oktober. Bagaimana dengan kesadaran revolusi? Menurut Losurdo, kesadaran revolusi ini berasal dari konflik sosial yang kompleks dan tidak selalu berasal dari pertentangan kelas borjuis dan proletariat. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa pertentangan kelas borjuis proletariat inilah yang akan membangun satu kesadaran revolusi ya, karena proletar selalu ditindas dan dihisap tenaga kerjanya. Nah, menurut Losurdo ini masih biner ya, masih hanya dua sisi seperti itu. Padahal menurutnya lebih kompleks. Misalnya pertentangan antar faksi borjuis dalam memperebutkan hegemoni di dunia. Jadi tidak semua kelompok borjuis ini harmonis ya. Pasti ada gesekan dan pertentangan di dalam faksi dalam kelas borjuis itu sendiri, misalnya Perang Dunia Pertama, kemudian yang terjadi di Indonesia, di dunia sekarang, dan seterusnya. Dan tentunya ada pertentangan antara borjuis dan proletar dengan kaum feodal, dan bahkan antar pekerja. Jadi di dalam lapangan pekerjaan yang sedikit, kan pekerjanya tenaga kerjanya jauh lebih besar, maka di sana akan ada konflik horizontal antar pekerja itu sendiri. Nah, konflik-konflik inilah yang menurut Losurdo akan
menimbulkan atau memercikkan satu semangat revolusioner. Kemudian Losurdo mengupas satu lagi logika biner yang lain. Apakah ini pertentangan kelasnya adalah pertarungan antara penindas dengan tertindas? Menurut Losurdo, setiap individu dan kelompok ini terhisap di dalam kontradiksi relasi sosial yang mempengaruhi fungsi mereka di dalam masyarakat kapitalis. Jadi misalnya kelas pekerja di Inggris, mereka tertindas di negara Inggris ya. Namun jika ditarik relasinya dengan misalnya negara India, maka sebenarnya mereka adalah bangsa termasuk bangsa yang menindas bangsa India meskipun posisinya adalah pekerja di Inggris. Seperti itu. Jadi cukup kompleks dan lebih luas ya. Nah, yang menentukan individu dan kelompok sebagai penindas atau tertindas adalah pertama struktur hierarki ya dengan situasi konkret seperti contoh tadi, dan yang kedua adalah pilihan politik tertentu yang mereka pilih. Tidak membela kelas pekerja ya, tidak mendorong atau tidak bergabung bersama dalam satu jalan revolusi. Bisa jadi kelas pekerja, seorang pekerja justru membela kelas dan kepentingan borjuis. Oleh karena itu, perlulah kita mengekspor revolusi ya, menurut istilahnya Losurdo. Apa tugas proletar setelah merebut kekuasaan? Apa tugas proletar setelah merebut kekuasaan? Misalnya yang terjadi di Uni Soviet, di Cina, dan seterusnya, yaitu meningkatkan perkembangan daya produksi dan transformasi sosialis dari negara yang telah dikuasai. Inilah tugas yang harus mereka kerjakan. Tapi tidak cukup dan tidak berhenti sampai di sana saja, karena proletar yang telah menang ini harus mengekspor dalam tanda kutip ya revolusi ke negara-negara lain. Jadi tidak bisa disebut sebuah negara ini benar-benar bebas, benar-benar merdeka jika ia tidak membebaskan negara lain. Karena seperti yang kita dengar bersama di video sebelumnya ya, bahwa negara ini tidak ada negara yang bebas begitu, karena selama mereka menindas bangsa yang lain, mereka sebenarnya belum bebas. Karena itu tugas kita adalah membangun satu kesadaran revolusi, dan ketika menang kita tidak hanya berhenti pada satu negara itu saja, tapi juga mendorong revolusi yang ada di negara-negara yang lain. Ya, dukung terus Akademi Ali Arkam dengan subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.